Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman sudah menyiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan untuk hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita mulai membahas tema dan materi hari ini, Ustazah Diva akan menyampaikan pijakan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus menonton materi yang sudah Ustazah Diva sampaikan. Yang kedua, pastikan teman-teman didampingi oleh orang tua teman-teman. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman memahami dengan baik materi yang Ustazah Diva sampaikan. Hari ini, tema pekan ini adalah cuaca. Subtema hari ini adalah keadaan cuaca. Sesuai dengan Quran surat Asy-Syams ayat 1 yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, Ustazah Diva memiliki lagu tema pekan ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Apakah sudah siap? Keadaan cuaca di darat berbeda-beda, dipengaruhi oleh 3 unsur: matahari, air, angin. Angin membawa awan bergerak ke tempat yang lebih tinggi, bawa uap air sehingga terjadi hujan. Nah teman-teman, itu adalah lagu tema pekan ini. Silakan teman-teman bernyanyi bersama-sama dengan ayah, bunda, adik, ataupun kakak ya. Sesuai dengan yang informasi Ustazah Diva sampaikan bahwa tema pekan ini adalah keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan dapat berubah-ubah. Artinya keadaan cuaca ini tidak ada yang bisa memprediksikan karena tidak menentu. Bisa jadi hari ini hujan ataupun besoknya bisa jadi cerah, atau juga bisa jadi pukul 9 pagi hujan, pukul 10 paginya sudah cerah kembali. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah teman-teman, cuaca di suatu daerah itu tidak sama dengan daerah yang lainnya. Contohnya, jika di rumah teman-teman hujan, belum berarti di rumah Ustazah Diva pun akan turun hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Apakah ada yang ingat? Sesuai nyanyian yang sudah tadi kita nyanyikan, keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Matahari dapat menghasilkan energi yang dapat mengendalikan air. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan udaranya tinggi atau suhu rendah ke daerah yang tekanan udaranya rendah atau suhu tinggi. Nah, dari penjelasan tekanan udara suhu rendah itu seperti ini teman-teman. Jika teman-teman berada di suatu daerah yang memiliki tekanan udaranya tinggi, contohnya yaitu adalah daerah Bandung. Sehingga
daerah Bandung memiliki suhu yang rendah dan tekanan udaranya pun tinggi. Sebaliknya, di Karawang yaitu daerah yang memiliki tekanan udaranya rendah sehingga memiliki suhu yang tinggi. Suhu yang rendah dapat kita samakan dengan lebih dingin biasanya, lebih sejuk. Sementara suhu yang tinggi itu lebih panas ataupun lebih bersinar. Kecepatan angin itu dapat diukur oleh alat. Alatnya disebut anemometer. Jenis-jenis cuaca ada 6. Cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk, cuaca hujan, dan cuaca berangin. Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang diberi nama BMKG. BMKG adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan kerja pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari cuaca. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari iklim. Sedangkan geofisika adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar bumi. Sehingga biasanya ketika akan turun hujan, BMKG akan memprediksi meskipun belum tentu kebenarannya dapat terjadi. Nah, Ustazah Diva hari ini akan menjelaskan materi yang akan teman-teman pahami mengenai kosakata. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu kosakata? Kosakata atau pembendaharaan kata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Jadi kosakata adalah kumpulan kata-kata yang teman-teman miliki. Fungsi dari kosakata adalah yang pertama sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia adalah pemersatu dari setiap bahasa daerah. Nah, kosakata ini memiliki fungsi sebagai pemersatu. Meskipun di Indonesia ini ada berbagai macam bahasa, ada berbagai macam kata, tetapi dia akan mempersatukan seluruh warga-warga yang berada di Indonesia. Fungsi yang kedua, pemberi kekhasan, yaitu menjadi ciri khas bagi pengguna. Kosakata di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda, maka itu akan menjadi ciri khas bagi penggunanya. Contohnya, ketika di Indonesia memiliki banyak provinsi, memiliki banyak daerah, maka artinya Indonesia pun memiliki banyak kosakata atau bahasa daerah yang dimilikinya. Contoh bahasa daerah atau kosakata daerah Sunda itu pasti berbeda dengan kosakata yang dimiliki oleh bahasa daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, ataupun Papua. Selanjutnya, pembawa kewibawaan. Orang yang menggunakan kosakata baku akan dianggap orang berwibawa. Nah, ketika kita memiliki bahasa atau kosakata yang baik, kosakata yang sopan, kita akan dilihat sebagai orang yang berwibawa. Apa itu orang yang berwibawa? Orang yang berwibawa itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang kepemimpinan contohnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kerangka acuan, sebagai acuan terhadap kebahasaan seseorang. Nah, dari bahasa yang dimiliki oleh seseorang, teman-teman dapat menilai seseorang itu seperti apa dari bahasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka, ketika teman-teman selalu mengucapkan bahasa atau kosakata yang kotor atau tidak sopan, maka itu adalah mencerminkan diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang tidak sopan. Namun sebaliknya, jika teman-teman memiliki kosakata yang sopan, kosakata yang halus, maka teman-teman pun akan dianggap sebagai orang yang sopan dan orang yang halus. Selanjutnya yaitu jenis kosakata. Jenis kosakata ada 2, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Mari kita bahas satu persatu.
Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Nah, biasanya kosakata baku ini adalah kata awal yang sudah ada di asalnya. Contohnya, ketika teman-teman mengetahui kosakata tidak baku, pasti teman-teman akan mengetahui kosakata bakunya. Kosakata baku memiliki ejaan tertentu. Selanjutnya, kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Nah, ketika kosakata baku ini akan teman-teman dapati dalam pembicaraan percakapan setiap harinya. Kosakata baku memiliki ejaan yang berbeda dengan kosakata baku. Meskipun artinya sama, tetapi pengejaan dan cara pengucapannya pun pasti akan berbeda. Ustazah Diva di sini memiliki beberapa contoh kosakata baku dan tidak baku. Kosakata bakunya dilihat ada apotek, tidak bakunya apotik. Nah, ada perbedaan kan dalam penulisannya? Pada kosakata baku, apotek menggunakan huruf E. Tetapi pada kosakata tidak baku menggunakan apotik menggunakan huruf I. Lalu ada November dan November. Ada perbedaan huruf V dan huruf P. Lalu aku dan ku sebagai subjek. Maksudnya adalah ketika teman-teman membuat cerita, teman-teman akan menggunakan kosakata aku. Itu akan lebih baik karena itu adalah kosakata baku. Selanjutnya adalah aktivitas. Bakunya, contoh tidak bakunya adalah aktivitas. Di sana ada perbedaan penulisan huruf, yaitu menggunakan V dan menggunakan huruf F. Coklat dan coklat. Kosakata bakunya adalah coklat. Ada huruf penambahan E di sana. Yaitu selanjutnya karena dan karena. Ada penambahan huruf E di setelah huruf R. Nah, untuk kosakata tidak baku itu lebih baik digunakan dalam percakapan sehari-hari kepada orang yang seumuran dengan kita. Tetapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan kosakata baku kepada semua orang yang akan diajak berbicara oleh kita. Nah, di sini Ustazah Diva memiliki teks. Silakan teman-teman baca. Teksnya mengenai musim hujan telah tiba. Musim hujan telah tiba. Itu yang kurasakan meski hujan baru mengguyur kotaku semenjak 2 hari yang lalu. Pakaian yang kemarin kucuci pun belum kering. Padahal cucianku yang lain sudah menumpuk untuk segera dicuci. Aku hanya menyuruput teh naga yang baru kubuat. Wangi khas yang terhirup hidungku membuat tenang. Gemericik hujan yang mengenai genteng kosanku begitu merdu. Seperti lagu alam yang sengaja diputar. Sekarang sudah pukul 1 siang, namun langit terlihat seperti jam 6 pagi. Gelap karena mendung yang menggantung dan hujan yang belum reda. Aku bosan sebenarnya berada di kamarku. Penghuni kamar kosan yang lain sudah pulang kampung. Tinggal aku sendiri seharusnya. Aku juga sudah berada di rumah. Tetapi sesaat sebelum pulang, aku baru ingat kalau orang tuaku sedang berada di Malang. Dan jika aku berada di rumah sekarang, tentu aku akan bingung. Aku tidak bisa mengendarai motor. Jadi pastinya aku tak akan bisa kemana-mana. Karena tempat aku tinggal agak sedikit terpencil juga. Kuputuskan jam 2 nanti, jika hujan belum reda juga aku akan paksakan diri untuk pergi keluar. Berjalan-jalan di tengah hujan sepertinya menarik. Akan aku abadikan beberapa momen nantinya melalui kameraku. Mungkin saja bisa aku ikutkan lomba foto di kampus. Jam 2 ternyata hujan belum reda. Dan dengan semangat membara di tengah hujan, aku berjalan pergi, melewati jalanan becek.
menuju suatu tempat yang aku tak tahu. Aku biarkan langkah kakiku yang membawaku pergi. Aku harap hari ini menyenangkan. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa kosakata yang tidak baku. Contohnya sudah digarisbawahi oleh Ustazah Diva. Yang pertama ada ku. Pada baris kedua, pakaian yang kemarin ku cuci. Karena ku itu adalah subjek, maka lebih baik kita tambahkan huruf A menjadi aku. Pakaian yang kemarin aku cuci pun belum kering. Lalu ada menyeruput teh. Nah, sebaiknya teman-teman menggunakan kosakata yang lebih baik lagi, yaitu meminum. Aku hanya meminum teh naga yang baru ku buat. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Silakan teman-teman baca kembali teksnya. Lalu, untuk proyeknya Ustazah Diva memiliki tabel. Silakan teman-teman temukan kosakata baku dan kosakata tidak baku pada teks tersebut. Tadi ada satu contohnya, yaitu kosakata baku ku. Kosakata tidak baku ku. Teman-teman silakan tulis pada kolom kosakata tidak baku ku. Nah, seharusnya kosakata bakunya apa? Ku itu yaitu aku. Silakan teman-teman tulis aku pada kolom kosakata baku. Lalu teman-teman tulis ku pada kolom kosakata tidak baku. Dan silakan teman-teman cari lagi sebanyak-banyaknya kosakata baku dan kosakata tidak baku yang ada pada teks tersebut. Ustazah Diva akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kosakata adalah pembendaharaan kata yang dimiliki oleh setiap orang untuk berbicara. Setiap orang ketika berbicara pasti berdasarkan kosakata yang dimilikinya. Lalu yang kedua adalah jenis kosakata adalah kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ibroh atau pembelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah yang pertama, kosakata baku dan kosakata tidak baku dapat membantu kita dalam memilih kata yang baik dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, sesuai yang diajarkan oleh Islam, di mana kita berbicara harus menggunakan kesopanan kepada siapapun. Maka ini sama artinya dengan kita dianjurkan berbicara dengan menggunakan bahasa yang baku kepada setiap orang yang akan kita ajak berbicara. Sampai sini pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video materi Ustazah Diva. Sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu atau materi yang Ustazah Diva sampaikan dapat berguna untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.